Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Di tutorial kali ini saya akan eh, men-sharing tentang perintah-perintah dasar DOS, ya, yaitu perintah internal bagian yang kedua. Untuk itu langsung saja kita aktifkan aplikasi VirtualBox-nya. Kemudian kita pilih nama dari virtual mesinnya. Di sini saya gunakan MS-DOS 622 dan cara membuatnya silahkan ikuti di video tutorial sebelumnya ya. Kemudian klik mulai. Ya, kita tunggu sesaat sampai muncul CPROM ya, karena kita butuh menggunakan harddisk. Ya, sudah muncul CPROM-nya. Di perintah internal yang pertama kemarin, kita sudah mempelajari bagaimana cara menampilkan isi drive ya, yaitu dengan menggunakan perintah dir enter. Nah, di sini ditampilkan keterangan bahwa isi drive ini adalah 5 file ya. Sebetulnya ya bukan 5 file ini, tetapi 4 file ya. Yang satu yaitu DOS itu adalah nama directory atau folder lah, mudahnya seperti itu ya. Gitu. Pak, kita ketikkan perintah seperti ini, dir garis miring AD. Bentar. Nah, ini adalah menampilkan isi dari drive khusus nama direktorinya, yaitu hanya ada satu saja, yaitu DOS ya gitu. Dan untuk direktori ini nggak ada size-nya gitu. Di kolom yang ketiganya itu tidak ada ukuran filenya gitu. Kemudian bagaimana cara membuat direktori? Itu dengan menggunakan perintah md gitu, backslash atau spasi juga bisa ya. Nah, di sini saya terbiasa dengan menggunakan backslash gitu, md backslash, kemudian nama direktorinya apa gitu. Misalkan saja data ya gitu. Coba kita tampilkan lagi, dir enter. Nah, di bawah itu sudah dibuatkan tuh ya, data dir. Itu berarti adalah directory data atau folder data. Pak, khusus menampilkan direktorinya saja, dir garis miring AD enter. Kemudian untuk mengaktifkan sebuah folder atau directory, caranya CD ya. Coba misalkan DOS. Nah, sekarang model promnya sudah ganti jadi C.2 backslash DOS, dan kalau kita tampilkan isinya ini sudah berbeda lagi gitu. Dir garis miring P. Ini secara per halaman ya, ada 125 file, banyak kan ya. Jadi yang bagian atas lewat gitu. Nah, cara menampilkan per halaman ditambah garis miring P gitu. Kemudian press any key to continue dan seterusnya sampai selesai ditampilkan ya. Ya, gitu. Ini adalah isi dari direktori DOS. Dan untuk kembali ke root direktori, cd backslash. Bagaimana cara membuat subdirectory? Nah, misalkan saja di dalam direktori data itu ada sebuah direktori lagi, namanya katakanlah tugas gitu ya. Cara membuatnya adalah md backslash data garis miring tugas. Mantap. Ini ya. Nah, kalau di dir sekarang posisinya di root ini, jadi tugasnya nggak terlihat gitu. Coba kita aktifkan dulu
direktori dari datanya, kemudian dir. Nah, jadi di dalam direktori data ini ada sebuah direktori lagi dengan nama tugas, gitu ya. Pembuatannya kalau dari dalam gini masih sama juga. MD data, misalkan di folder data itu di samping tugas juga ada direktori PR gitu ya. PR. Coba kita tugas dan PR gitu. Kembali ke root, caranya bisa juga menggunakan cd titik ya. Ini ke atas satu tingkat. Kemudian di dalam folder tugas misalkan ada subfolder lagi dengan nama sekolah. Jadi, perintahnya adalah MD tetap pakai nama folder yang tingkat pertama ya, yaitu data, kemudian tugas, ini yang tingkat keduanya, dan sekolah. Jadi sekolah ini berada di dalam direktori tugas, tugas berada di dalam direktori data. Ini kalau kita mau langsung mengaktifkan sekolah, bisa aja pakai cara begini ya, cd backslash data backslash tugas backslash sekolah. Nah, ini berarti yang aktif adalah direktori sekolah. Kemudian kalau mau kembali ke root itu seperti ini ya. Kalau titik 2 ini naik satu level. Jadi sekarang berada di direktori sekolah. Kalau perintah ini saya eksekusi, di enter, nanti dia akan naik ke level kedua, yaitu yang diaktifkan adalah direktori tugas. Tuh. Beda sama yang langsung cd backslash langsung ke root ya, gitu. Yang ini langsung ke root ya, nggak peduli mau dimanapun. Jadi kalau cd backslash itu akan kembali ke root. Membuat MD, mengaktifkan CD, dan menghapus adalah RD ya, RD. Nah, di sini saya akan membuat dulu satu folder lagi dengan nama, misalkan saja coba itu ya, coba ya. Nah, ya, muncul satu direktori lagi dengan nama coba ya. Ini kalau langsung dihapus RD, coba enter ya, berhasil nih ya, walaupun tidak ada komentar gitu. Kalau kita tampilkan pasti hilang cobanya. Tetapi untuk menghapus data, kalau kita langsung ketikkan RD kemudian data enter, nah ini tidak bisa langsung terhapus. Kenapa? Karena di dalam direktori data itu masih ada subfolder lagi gitu ya. Jadi kita harus hapus subfolder yang berada di dalam folder atau direktori data ini gitu. Itu dengan ketikan data rd data backslash tadi itu tugas ya, tugas backslash sekolah. Ya, ini baru menghapus sekolahnya saja. Tugasnya harus dihapus juga. Caranya RD data gitu. Tugas enter. Nah, ini tugas sudah terhapus. Terakhir, kalau sudah tidak ada subfolder yang berada di dalamnya, baru atau subdirectory yang berada di dalamnya, baru bisa kita ketikkan perintah RD data. Kok masih ini masih ada ya, coba cd data dir. Oh, masih ada PR ya, ya
makanya belum bisa dihapus. Dan PR ini harus dihapus juga, RT data PR. Nah, terakhir baru RT data. Dir, datanya sudah hilang sekarang. Tuh, ya. Sebetulnya ada perintah yang lebih cepat untuk menghapus sebuah direktori gitu ya, yaitu dengan perintah eksternal yang bernama del3 gitu. Itu butuh file tuh. Nah, kalau perintah del3 nanti walaupun di dalamnya ada subfolder lagi, semua akan terhapus gitu. Perintah berikutnya adalah membuat file auto exec bug ya. Jadi file auto exec bug itu adalah file yang dieksekusi pada saat DOS ini aktif gitu. Jadi kita bisa gunakan untuk memanipulasi, mengedit tampilan awal sebelum muncul cprom atau prom yang lain gitu. Perintah untuk membuat atau mengedit auto exec itu adalah coba kita tampilkan dulu ya, tipe auto exec titik 4 ya. Tuh, ini tipenya ini terlihat isinya gitu. Dan ini bisa diedit nih, edit auto exec titik 4 tuh ya. Nah, di sini baru kita ketikkan perintah dari auto exec bug. Coba saya geser ke bawah ya, enter. Kemudian di bawah echo off saya ketikkan perintah cls ini membersihkan layar. Kemudian untuk menuliskan komentar. Kemudian bebas saja. Misalkan lagi bintang-bintang lagi ya. Eco lagi.
Coba kita simpan ya, simpan Alt F, kemudian pilih save gitu. Kemudian kita tutup Alt F, exit. Coba kita restart lagi ya, restart lagi, mesin reset. Oke. Nah, coba perhatikan bahwa sekarang sebelum muncul CPROM, nah itu ada tampilannya yang bisa kita edit ya gitu. Memang tampilannya masih sederhana, berbeda dengan sistem operasi yang baru-baru ya gitu. Kita ketikkan perintah untuk membersihkan layar. Nah, kembali lagi ke CPROM ya. Demikian perintah dasar internal DOS bagian yang kedua ini saya akhiri dulu ya. Sampai berjumpa dengan tutorial-tutorial DOS yang berikutnya. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.